Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah, tetap sehat dan tetap bahagia selalu. Dan jangan lupa selalu menerapkan prokes 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Karena pandemi ini belum berakhir. Walaupun kita PTM hanya 2 minggu sekali, ya kalian sudah pertemuan sudah 2 kali PTM, dan nanti hari Rabu kalian akan melaksanakan PTM kembali. Nah, pada pagi hari ini pelajaran IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Tema 3, subtema 3, kelas 4. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 109. Ya. Kemarin kita sudah minggu kemarin mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam, ya, yaitu hewan, ya, dan pemanfaatannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam hayati, merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dan yang banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis, ya. Itu disebut dengan sumber daya alam hayati, ya. Yang jika dimanfaatkan terus-menerus itu tidak akan habis. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam yang pemanfaatan sumber daya alam hewan, ya. Dan pemanfaatannya misalnya ayam, ya, dimanfaatkan telurnya dan dagingnya, sapi dimanfaatkan susunya dan dagingnya, ya, kuda dimanfaatkan susunya dan tenaganya, ya. Nah, itu adalah contoh dari pemanfaatan sumber daya alam hewan. Nah, contoh sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan, ya. Yang A, pemanfaatan sumber daya alam hayati. Jenis pemanfaatan sumber daya alam hayati yang pertama adalah padi, palawija atau jagung, ubi, kacang-kacangan, sayur mayur, dan buah-buahan. Ya, dimanfaatkan sebagai sumber makanan, ya. Sebagai sumber makanan, ya, sebagai sumber makanan, ya, yang dapat diambil, ya, misalnya padi, ya, padi itu diolah menjadi nasi, ya. Nah, nasi itu sebagai bahan pokok makanan kita sehari-hari, ya. Nah, palawija itu jagung, ubi, dan kacang-kacangan, ya, termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua adalah tanaman karet, ya. Tanaman karet dapat diambil getahnya, ya. Getah karet disebut latek, ya. Getah karet itu disebut latek. Latek digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Ya, contohnya adalah getah karet itu bisa dibuat ban sepeda, ban mobil, ban sepeda motor, ya, atau sendal, ya, terus penghapus yang kalian gunakan, ya, sebagai alat tulis, terus ada juga karet, ya, nah, dan lain-lain, ya. Yang ketiga adalah kelapa sawit, ya. Kelapa sawit itu diambil buahnya untuk bahan dasar dalam pembuatan minyak goreng dan margarin,
yaitu kelapa sawit ya, diambil buahnya lalu diolah ya sebagai bahan dasar dalam pembuatan minyak goreng dan margarin. Yang keempat adalah kopi, teh, dan coklat. Nah, dimanfaatkan sebagai minuman ya yang kalian minum sehari-hari, misalnya teh ya, terus kopi ya, yang diminum oleh bapak kalian ya, atau coklat yang bisa dibuat makanan, kue ya, atau minuman. Nah, yang kelima adalah berbagai hewan ternak dimanfaatkan sebagai sumber makanan seperti daging sapi, kambing, ayam, dan bebek. Yang keenam adalah berbagai hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, dan kepiting dimanfaatkan sebagai sumber makanan ya. Nah, itu adalah hasil laut ya. Yang ketujuh adalah berbagai jenis pohon besar dimanfaatkan untuk diambil kayunya seperti pohon jati, pohon mahoni, dan sonakeling ya. Nah, seperti pohon jati itu diambil untuk furniture ya, untuk furniture ya, atau untuk pembuatan bangunan rumah-rumah ya, jendela, pintu ya, kursi, lemari ya. Karena pohon jati itu kuat ya, bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun atau sampai juga beratus tahun ya. Nah, yang B adalah kegiatan ekonomi dan sumber daya alam ya, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kondisi alam yang beragam dapat menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Misalnya, masyarakat di pedesaan sebagian besar melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Ya, kalau masyarakat di pedesaan itu sebagian besar melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya secara langsung. Misalnya, secara bertani dan berkebun ya. Bertani itu menanam padi ya, menanam jagung, menanam sayur-sayuran, buah-buahan ya. Nah, contoh lain masyarakat di daerah pantai ya, masyarakat di daerah pantai. Nah, di daerah pantai itu masyarakatnya umumnya melakukan kegiatan ekonomi dengan menangkap ikan ya, atau nelayan ya. Nah, kalau itu di pedesaan. Nah, kalau di perkotaan itu mereka banyakkan sebagai pedagang, pegawai, guru, dokter ya, supir ya. Nah, itu adalah sebagai contoh kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Nah, selain menyebabkan makhluk hidup punah, pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana juga dapat menyebabkan bencana alam. Nah, kalau misalnya manusia itu memanfaatkan sumber daya alam itu secara berlebihan ya, memakainya ya tidak bijaksana ya, itu juga dapat menyebabkan bencana alam. Nah, contohnya bencana alam yang dialaminya yaitu satu, abrasi ya. Bencana alam yang dialaminya itu abrasi. Abrasi adalah, nah ini adalah contohnya. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi dapat disebabkan antara lain hilangnya hutan bakau di daerah pantai. Akar bakau dapat mencegah abrasi pantai karena sangat kuat sehingga mampu menahan ombak ya. Nah, abrasi itu pengikisan pantai ya. Kalau misalnya di pinggir pantai tidak ditanami oleh tumbuhan bakau ya, nah tanahnya akan lama-lama akan terkikis ya, dan akan mengakibatkan abrasi ya.
Nah, karena kan air itu, ombak air itu sangat kuat ya, sangat kuat. Jadinya lama-lama itu tanahnya akan terkikis kalau tidak ada eh, akar bakau yang menunjangnya, ya, menahannya, ya. Yang kedua adalah banjir. Nah, banjir terjadi, nah ini contohnya banjir ya. Banjir terjadi karena hujan deras dalam waktu yang lama atau air pasang yang tinggi. Terlebih lagi jika sungai penuh dengan sampah. Ya, makanya kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, apalagi membuang sampah di sungai. Ya. Nah, pada waktu hujan lebat, hujan deras, dan musim hujan, sungai-sungai akan meluap. Ya, akan meluap. Eh, Kalau misalnya di sungai itu banyak sampahnya, nah itu akan mengakibatkan banjir, ya. Air akan cepat meluap karena tersumbat, ya. Air akan meluap karena tersumbat, ya. Karena adanya banyak sampah. Nah, salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan. Ya, salah satu penyebab banjir adalah penebangan hutan secara liar, ya. Banyak manusia sekarang yang memanfaatkan sumber daya alam, ya, terutama kayu, ya, yang di dalam hutan itu secara berlebihan, ya, cara ditebangi semua hutan-hutan kayu-kayunya, ya, untuk dijual kembali, ya. Nah, bila hutan ditebang, tidak ada akar-akar pohon yang untuk menahan air, ya, tidak ada akar-akar pohon yang untuk menahan air. Maka dari itu, pilihlah atau untuk menebang kayu di hutan itu dengan tebang pilih, ya. Maksudnya dengan tebang pilih yaitu menebang pohon yang hanya yang sudah tua-tua saja, ya, sudah besar-besar saja. Nah, yang kecil-kecil tidak usah ditebang. Ya, tapi kan manusia sekarang kan tidak peduli, ya, mereka menebang semuanya. Ya, tidak peduli dengan yang masih kecil pohonnya atau sudah besar, ya. Yang penting bisa untuk dijual, ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya. Nah, itu akibatnya itu banjir. Kalau tidak menebang pohon secara tebang pilih. Nah, yang ke C yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Tanah longsor juga disebabkan semakin berkurangnya hutan. Longsoran tanah dan batuan dapat menimbun lembah di bawahnya. Nah, ini adalah contohnya bencana alam tanah longsor, ya. Yang keempat atau D, kekeringan. Berkurangnya pohon juga menyebabkan jumlah air tanah yang dapat diikat oleh akar pohon sehingga timbul kekeringan. Akibat kekeringan, manusia semakin sulit mendapatkan air bersih dan tanaman banyak yang mati. Kekeringan juga menyebabkan lingkungan menjadi gersang. Nah, ini ada contoh kekeringan, ya, karena lamanya musim kemarau, ya, jadinya mengakibatkan tanah jadi retak-retak, ya, dan tidak bisa ditanami tanaman apapun, ya. Petani juga tidak bisa berkebun, ya, kalau terjadi kekeringan. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Untuk lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Nah, nanti penugasannya kalian lihat di KI 3 ya, Nak, ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.